Paman Tiga. Upacara ziarah sudah siap semua. Tunggu Anda saja. Aneh. Pertanda buruk. Paman Tiga, jangan menakutiku. Usiaku sudah begini, tak tahan ditakut-takuti begini. Takut apa? Kan ada aku di sini. Ya. Andalah yang paling kami andalkan di desa ya. Ayo, ikut aku ke upacara ziarah. Upacara ziarah mulai sekarang. Silakan Paman Tiga nyalakan dupa. Paman Tiga, ada apa ini? Kun atas, Li bawah. Di Huomingyi. Cukup rumit. Agak rumit. Paman Tiga, maksudnya. Apa ada di klan kita anak yang bertentangan dengan api Juzili? Jangan-jangan keponakan kecil Yufin. Apa dia di sini? Paman Tiga, ziarah kali ini Yufin tak pulang. Kan adalah air. Nasib Yufin berunsur air. Air dan api bertentangan. Ini petunjuk bencana besar. Yufin itu jika tak ada bantuan dari luar, pasti takkan bertahan sampai besok malam. Paman Tiga, Anda sudah memutuskan? Paman Tiga, 100 tahun ini Anda tak pernah meninggalkan desa Y. Di luar tak seperti di desa. Karena Paman Tiga sudah memutuskan, kita ikuti saja Paman Tiga. Aku ingin lihat siapa yang mau mencelakai keluarga Y. Aku cemas Anda ditipu orang. Kamu pikir ada yang bisa menipuku? Nih, di kartu ini ada uang. Untuk perjalanan. Paman Tiga, saat di kota Jianghai, Anda bisa cari Ye Qiming. Beberapa tahun ini, Ye Qiming di kota Jianghai berkembang sangat baik. Jika butuh bantuannya, perintahkan saja. Ini juga suatu kehormatan baginya. Sudah, jangan bahas lagi. Aku cuma pergi sebentar. Jangan bikin seolah ini perpisahan terakhir. Paman Tiga, kami semua di rumah tunggu Anda pulang. Baliklah semua. Ye Tian, kulihat tanpa kau, apa pertahanan Ye masih bisa berfungsi? Tanpa pusat ini, apa kau bisa lolos dari bahaya dan selamat? Akhirnya aku punya kesempatan untuk membalaskan dendam garis keturunanku. Menurut info yang didapat Tuan, jika Ye Tian pergi jauh, formasi rumah leluhur Ye, kekuatan keduanya akan melemah. Tuan berpesan, formasi feng shui rumah leluhur Ye, kau yang harus hancurkan. Baik, aku menunggu hari ini. Sudah terlalu lama. Dulu, klan leluhur Ye karena ramalan konyol mengusir seluruh klanku. Dendam berdarah ini akan terbalas. Aku pun tak mengecewakan leluhur. Baguslah kau tahu. Aku mengatur jebakan Ye Yue ini juga sangat melelahkan. Kali ini kita harus berhasil, dilarang gagal. Baik. Dulu Tuan memimpin Sekte Qiansong di Tanah Dasya, menyiapkan formasi 9 tingkat 9 pecah. Harusnya bisa balikan situasi, tapi malah muncul Ye Tian, membuat rencana besar kita hancur lebur. Anak kecil Ye Tian itu sudah menyadari sesuatu. Menggunakan Ye Yue sebagai umpan, ternyata semua ada di tangan Tuan.
Begitu mudah kau memancingnya. Sepertinya hampir 100 tahun ini kau hidup terlalu nyaman. Malah makin lemah begini. Sangat membosankan. Ye Tian, waktumu sudah habis. Si bocah Ye Qiming ini berkembang bagus 2 tahun ini. Perusahaannya sebesar ini. Xiao Cuy, hari ini abang baru dapat gaji. Mau nggak temani abang minum? Boleh, tapi malam ini aku nggak bisa minum dingin. Ye Group. Lumayan. Hei kamu! Ada urusan. Tahu ini di mana? Grup Wijaya? Anak miskin sepertimu boleh kesini? Cepat pergi. Aku mau cari orang. Bocah ini jangan-jangan kerabat pejabat perusahaan. Kalau gitu, cari siapa? Hendra Wijaya. Direktur Hendra. Boleh tanya? Anda dan Direktur Hendra ada hubungan apa? Dia keponakanku. Bocah, Direktur Hendra sudah berumur 40-an. Masa dia keponakanmu? Ngawur banget, cepat enyah. Hendra kecil ini ya, perusahaan sebesar ini, satpamnya saja tak bisa diurus. Selanjutnya kita bahas rencana pengembangan perusahaan ke depannya. Kalian lanjut dulu, aku angkat telepon. Halo, Paman Rama. Ada perlu apa? Apa katamu? Ada apa Direktur Hendra? Kenapa dia marah sekali? Entahlah, tapi kurasa ada yang akan kena. Ada apa ini? Bocah ini entah dari mana munculnya, bilang dia paman direktur kita. Hei bocah, semua pakaianmu ini lebih dari 100.000 rupiah nggak? Berani menyamar jadi kerabat direktur, kau pasti bosan hidup. Sudah, ngapain banyak omong? Usir dia, biar nggak bikin malu. Kalian mau usir siapa? Kalian mau usir siapa? Direktur Hendra, Anda belum tahu, bocah ini... Minggir kau, Direktur Hendra! Paman Rama. Hendra kecil? 2 satpam di perusahaanmu ini sok hebat ya, kenapa? Melihat bajuku lusuh, mau usir aku. Paman Rama, tenanglah dulu. Biar ku urus. Berdua, sekarang juga, pergi sana. Berani masuk grup Wijaya lagi. Kupatahkan kaki kalian. Direktur Hendra, ampuni saya kali ini. Saya tak berani lagi. Pergi. Paman Rama, di sini kurang nyaman. Mari ke kantorku. Direktur Hendra, semua salahmu, salahmu. Direktur Hendra! Paman Rama, silahkan masuk. Duduklah. Anggap saja rumah sendiri. Bagus juga kerjamu. Oh ya, kamu dan Putri Ayu pernah kontak? Ayu, aku jarang kontak dia. Tapi ku dengar dia hebat. Selama bertahun-tahun, mulai dari nol, buat perusahaan sebesar sekarang. Paman Rama, Paman sedang meramal. Putri Ayu takkan bertahan malam ini. Apa? Aku tak salah dengar. Mana mungkin? Ma, aku dan Ayu itu meski jarang kontak, tapi undangannya sudah dikirim padaku. Bukannya dia mau nikah. Mana mungkin nikah? Jangan-jangan... Paman, maksud Paman, anak Yufi itu pria yang dia pilih. Ramalan tak pernah bohong.
Entah kapan aku dan Chauhan bisa punya anak. Yufi, apa yang selalu kamu pikirkan? Entah Chauhan sibuk apa. Abang Han, hari ini kan hari pernikahanmu dan Yu. Senang? Tentu saja. Yufi sampai sekarang tak tahu. Hong Yuan culture-nya sudah kami alihkan. Jadi bukankah dia dari malam pertama malah jadi rugi besar? Aku ingin Yufi hancur reputasinya. Dan selamanya tak bisa angkat kepala. Abang Han, abang jahat. Lalu ide ini, siapa yang kasih? Nyebelin. Jadi kasih tahu abang, nyebelin di mana? Gawat, Bos Ye, ada apa Shin? Hari ini kan hari bahagiaku. Bos Ye, si brengsek, Chauhan, saham milik Anda sudah dia alihkan. Shin, ngomong apa kamu? Hari ini bukan April Mop, lelucon ini tak lucu sama sekali. Bos Ye, buka ponsel Anda dan lihat. Ini kok bisa? Ibu Putri, bagaimana sekarang? Cari, bagaimanapun, harus temukan Dimas. Putri Ayu, jangan harap Dimas akan menikahimu. Siapa kamu? Perkenalkan, aku Lina Fajar, pacar baru Dimas. Bukan, lebih tepatnya aku mantan pacar Kak Dimas. Apa katamu? Jangan asal bicara. Maksudmu, Kak Dimas mau nikahi wanita tua kayak ini? Kamu pikir kamu siapa berani lancang di depan Ibu Putri, Sinta? Anjing, Ibu Putri galak banget ya. Kurasa kamu jangan-jangan juga mau naik ke ranjang Kak Dimas. Kamu, biar ku sobek mulutmu. Putri Ayu! Dimas. Kamu datang, sudah kuduga, kamu takkan pernah mengkhianatiku. Wanita ini dia. Ibu Putri, Dimas, beraninya kamu. Kamu gak apa-apa? Kak Dimas, tolong belain aku. Lihat dia, hampir merusak wajahku. Putri Ayu, kamu keterlaluan. Hari ini hari bahagiaku. Wanita ini datang buat onar. Kamu bilang aku keterlaluan. Atau, ucapannya itu benar. Kamu sama sekali tak berniat menikahiku. Maksud Lina Fajar itu maksudku. Dimas, selama ini aku yang biayai hidupmu. Dan mengirimmu kuliah ke luar negeri. Ini caramu balas budiku. Terus kenapa? Dimas, dasar brengsek, dasar tak tahu diuntung. Diam! Berhak bicara di sini. Kalau kau tak mau bersamaku, lalu kenapa masih mau menikahiku? Semua kabar sudah tersebar, keluarga dan teman-temanku semuanya datang. Mereka juga temanmu. Apa urusanku? Kakak Chauhan melakukannya hanya untuk di depan keluarga dan teman. Di depan seluruh Jianghai. Buatmu malu besar. Ye Yue, datang hari ini cuma mau lihat betapa menyedihkan keadaanmu. Sudah, ngapain ngomong sama dia? Ayo pergi. Jelaskan dulu, kalau tidak, kalian tak boleh pergi. Lepas! Kakak Chauhan, lihat dia. Kayak wanita galak, malu-maluin. Kau! Ye Yue, aku terlalu memanjakanmu ya. Lepas, minggir. Ye Yue, kau pikir dirimu itu siapa? Di mata kakak Chauhan, kau cuma benalu. Jijik banget. Kau! Chauhan, kau benar-benar brengsek. Sudah, ayo pergi. Berani menyakiti putri keluarga Yes.
Dua masih mau keluar dari sini? Kamu tak terluka, Yue? Paman ketiga, kenapa paman kesini? Ayo bangun. Siapa bocah ini? Kukira siapa? Ternyata dia yang disebut wanita ini sebagai paman ketiga kesayangannya. Lihat penampilanmu, belum lepas Asia. Chao-han, kalau kau tak mau mati, cepat minta maaf pada paman ketiga. Ye Yue, otakmu rusak ya. Aku minta maaf padanya. Kau pikir aku sebodoh kalian? Kau, kenapa? Apa aku salah? Di luar desa Ye, dia cuma sampah. Paman ketiga apanya? Tak kusangka ada yang tak takut mati. Aku malah ingin memberimu pelajaran. Bagus. Tak kusangka kau murahan. Hari ini kukabulkan. Biar kugantikan orang tuamu untuk memberimu pelajaran. Chao-han, cukup. Kau sudah mencuri Hong Yuan culture. Kau mau apa lagi? Ye Yue, jangan bicara kasar begitu. Tiap kali pakai ponselmu saat transfer saham, aku selalu terang-terangan. Yue, sini ponselmu. Kenapa? Apa di ponselmu ada rahasia? Aku mana punya rahasia. Dasar brengsek. Mengingat kau sudah beri Hong Yuan culture padaku, aku takkan menyulitkanmu. Tapi dia, pasti ku beri pelajaran. Cepatnya. Selama ada aku, jangan harap ada yang sentuh paman ketiga. Paman ketiga. Bagus. Dasar wanita. Hari ini ku beri pelajaran juga. Yue, tak apa, tenang. Paman ketiga. Shun, angin guntur. Ini bagaimana mungkin? Sudah kubilang, paman ketiga sangat hebat. Jangan mendekat. Kalian sedang apa? Kalian datang pas. Cepat pukul dia. Kami cuma dengar suara. Aku punya uang. Asal patahkan kakinya. Uang ini jadi milik kalian. Serius. Tiap orang 100.000. Bocah, berani buat onar di Hotel Haitian. Aku sarankan kalian berdua jangan ikut campur. Kalau tidak, tanggung akibatnya. Biar kupatahkan gigimu satu persatu. Lihat, apa masih sombong? Hentikan semua. Berhenti semua. Bos Ye. Kau suruh berhenti. Kami berhenti. Kau pikir kau siapa? Cepat. Berani kau pukul aku. Kau mungkin belum tahu, Hotel Haitian milik grup Y. Lalu kenapa? Biar ku beritahu, ini pamanku, Ye Qiming, presdir grup Y. Kau tak pernah bilang. Aku sudah bilang, keluarga Ye penuh orang hebat, ada di mana-mana. Kau sendiri yang bodoh. Coba pikir, siapa namaku? Paman Tika, orang ini, apa rencanamu? Menurutku, pikiranku tak penting. Ini tergantung Yue. Kau mau apakan aku? Yue, mau kau apakan dia? Tadi sepertinya kau senang memukulku. Di depan Yetian, aku tak bisa ungkap identitas, agar tak ketahuan. Demi rencana besar Tuan, aku harus tahan. Dan kau? Pertama, saham Hong Yuan Culture kembalikan semuanya. Kedua, pergi dari Jianghai, jangan pernah muncul di depanku. Yue, aku... Apa-apaan kau? Tak paham bahasa manusia. Kalian berdua diam apalagi? Aku... Kembalikan. Xin. Saham sudah dikembalikan. Kalau tahu begini, tak seharusnya kau lakukan. Ingat kata-kataku. Pergi dari Jianghai sebelum gelap. Kalau tidak, kupatahkan kakimu. Paman Tika, apa paman puas dengan penanganan ini? Bencana gadis ini kenapa belum selesai?
Tenanglah, tak akan dibiarkan begini. Apa kau ingat? 3 hari lagi di Jianghai, ada pesta besar yang diselenggarakan Tuan Stephen? Maksudmu yang mendominasi bisnis keuangan AS Rika, Tuan Stephen? Benar. Kali ini dia pulang, bawa investasi 10 triliun rupiah. Asal kau dapatkan pesanan ini, kau bisa andalkan kekuatan Tuan Stephen untuk menekan grup Y. Tapi orang besar seperti Tuan Stephen, mana mungkin memberiku pesanan itu? Asisten Tuan Stephen. Kau memang hebat. Aku akan hancurkan mereka berdua. Hancur lebur. Paman kan sudah di kota. Mau tinggal di rumahku beberapa hari. Sudahlah. Tak usah atur. Yue, aku tinggal di rumahmu saja. Bukan, Paman. Sepertinya kurang pantas. Lihatlah, kau tak menyambutku ya. Bukan. Aku cuma takut Paman tak nyaman. Yue, kamu ini kenapa tak tahu diri? Paman mau tinggal di rumahmu. Itu suatu kehormatan. Baik. Kalau begitu biar Paman tinggal di rumahku. Baik, kalau begitu sudah diputuskan. Paman. Ada satu hal yang lupa. Aduh, Mingzi, kenapa kau banyak omong? Cepat bilang saja. Bukan, maksudku Yuan San. Dia 3 hari lagi pulang buat pesta. Paman mau ikut? Tak tertarik. Oh ya. Yue, kau mau ikut? Harus ikut. Sekarang Hong Yuan butuh dana kalau aku dapat investasi 10 triliun rupiah itu. Baik, aku temani kau. Baguslah. Aku kabari Yuan San sekarang. Dia pasti senang sekali. Tapi, Paman, aku harus ganti baju dulu. Dan nanti aku harus ke kantor dulu. Oke, aku tunggu di depan. Bosye, pamanmu itu, apa dia menyukaimu? Paman, ini Hong Yuan Culture, perusahaanku. Sin, ada apa ini? Bosye, aku juga nggak tahu. Tadi pagi masih ada. Bosye? Li Cheng. Yang di tanganmu itu laptopku. Li Cheng, kalian lagi ngapain? Bosye cuma pergi nikah, kok kalian mosongin kantor? Asisten Chu, kamu belum tahu. Pagi ini di kantor udah heboh. Pacar Bosye bawa kabur semua aset. Sekarang Hong Yuan Culture cuma cangkang kosong. Dan banyak utang. Keuangan bilang gaji nggak bisa dibayar. Bosye, aku kerja di sini bertahun-tahun. Ambil laptop ini wajar kan? Sudahlah, Paman. Biarkan dia pergi. Yue, lihat kantormu ini. Paman tunggu di kantorku dulu. Nanti aku ke sana. Baik. Yue, lihat kantormu ini. Nggak ada tempat duduk. Maaf, Paman. Aku tak menyangka ini. Kamu ini salah pilih orang. Bosye, gawat. Xin, ada apa lagi? Bosye, ada orang-orang di luar. Katanya Chauhan pakai nama Hong Yuan Culture pinjam banyak uang. Sekarang minta kamu bayar. Apa katamu? Man, tunggu sebentar. Aku urus dulu. Baik, panggil aku kapan saja. Ayo. Harusnya bencana gadis ini sudah kuatasi. Kok bisa? Gawat, dia dalam bahaya lagi. Semuanya, aku ulangi lagi. Aku dan Chauhan tak ada hubungan. Utangnya, cari dia, jangan cari aku. Bosye, surat utang ini tertulis jelas, sangat jelas dan nyata. Uang itu dipinjam Chauhan, tapi dia meminjamnya atas nama Hong Yuan Culture. Siapa yang harus kami cari selain Anda? Ini bukan tanda tangan saya. Bosye, kami bukan orang yang tak masuk akal. Chauhan pinjam 8 juta. Pokok dan bunganya 10 juta. Kalau Anda bayar sekarang, kami langsung pergi. Xin, jual saham yang ditransfer Chauhan, cairkan sebagian, bayar mereka dulu. Baik. Bosye, saham kita. Kenapa? Saham kita turun parah. Tak bisa dijual. Malah rugi besar. Apa? Dasar brengsek Chauhan.
Jadi Bosye tak mau bayar. Bukan itu maksudku. Uangnya pasti kubayar. Tapi beri aku waktu. Dasar Ye. Jangan tak tahu diri. Uangnya hari ini. Tentu Bosye, kami juga bukan orang tak masuk akal. Bosye mau waktu? Baik. Aku beri kamu sebulan untuk cari uang. Baguslah. Makasih. Tapi Bosye, bunga sebulan ini harus dibayar dulu kan? Wajar. Kalian mau berapa? Aku transfer dulu. Presdir Ye. Kita ini kelihatannya butuh uang receh. Apa maksudmu? Sudah lama aku dengar Presdir Ye, wanita tercantik di Chiang Hai. Bunga sebulan ini, menurutku, lebih baik kau bayar. Kalian mau apa? Bro, tutup pintu. Tunggu, jangan. Lepaskan aku. Lepas. Presdir Ye, bukannya tadi kita sudah sepakat? Lepaskan aku. Paman Tiga, tolong. Tolong, Paman Tiga. Presdir Ye, makin keras kau teriak, makin bersemangat para bro. Asal kau tahu, teriak sekeras apapun, siapapun yang datang takkan bisa menolongmu hari ini. Lepaskan dia. Lian, mungkin aku bisa mengampunimu. Ye Yue, kau tak mungkin harapkan bocah ingusan ini menolongmu kan? Kocak banget. Bro, ajarin dia. Orang kota sombong. Anjing kota juga suka menyalak. Bocah sialan, siapa yang kau sebut anjing? Mantrali, cahaya kunang-kunang. Apa itu? Kau, apa yang kau lakukan padanya? Tenang, segera kalian berdua juga akan merasakannya. Kamu tak apa, Ayu. Aku tak apa, Paman Rama. Tapi mereka... Cuma biar mereka rasakan. Rasa kutukan 1000 serangga. Tapi Paman Rama membunuh itu. Tenang, aku tak akan membunuh mereka. Cuma beri mereka hukuman. Tuan, kami yang meremehkan Tuan, mengganggu Tuan, tolong hentikan sihir Anda. Cepat. Terima kasih tak membunuh kami. Terima kasih Tuan. Cukup. Kalau kalian tak berniat buruk pada Ayu, aku malas menghukum kalian. Ya Tuan, Tuan bukan manusia biasa, tentu takkan membenci kami. Sudah. Bukan orang yang sangat tidak masuk akal. Ayu, kau berutang berapa? Pokok dan bunganya total 10 miliar. 10 miliar. Begini, bunganya diabaikan. Nanti biar Dimas itu ganti pokok dan bunganya. Aku kan tak punya uang. Kalau punya, pasti sudah kubayar. Aku punya kartu. Coba lihat, cukup tidak? Baik, Paman Rama. Apa? Apa? Ada apa? Uangnya kurang. Paman Tiga, di kartu ini ada 8 miliar lebih. Paman Tiga, Paman kaya begini? Aku mana punya uang? Ini pas aku keluar, Xiao Feng yang kasih. Aku juga nggak tahu ada berapa. Oke, kirimkan uangnya ke mereka dulu. Untuk biaya medis, takkan kubayar ya. Ya Pak. Uang sisanya tahu harus minta ke siapa kan? Tahu. Pak, ada yang harusnya dituntut. Kami pasti tak akan melepaskan bajingan Chauhan itu. Sudah dikirim, Paman Tiga.
Ngapain bengong? Pergi sana. Ya, makasih Pak, makasih. Shinshin, kamu gak apa-apa. Kamu gimana? Buye, Anda gak apa-apa. Aku gak apa-apa. Berkat Paman Tiga. Sini, berdirilah dulu. Buye, syukurlah Anda tak apa-apa. Anu, Paman Tiga? Bolehkah aku pinjam uang sedikit? Tentu saja. Tapi apa? Yue, lihat. Aku ini pergi keliling seharian. Apa kamu mau ajak aku makan dulu dan istirahat? Maaf, Paman Tiga. Salahku. Aku ajak kamu makan. Ayo cepat. Aduh, Paman Tiga kelaparan. Cepatlah. Aku datang. Bawahan ini tidak becus. Membuat Anda menderita. Tidak apa-apa. Asal Yetian makin terjerumus, penderitaanku ini bukan apa-apa. Tipu daya wanita itu kau pakai dengan baik. Yetian si sampah itu sudah dipancing perempuan murahan Ye Yue dan terpaut sepenuhnya. Bocah Yetian itu memang terlalu sombong. Sekarang dia sudah terpancing keluar desa dan kehilangan perlindungan keluarga Ye dari formasi Feng Shui. Dengan kekuatan Anda sekarang, Anda bisa membunuhnya langsung. Bawahan ini bersalah. Tak sabar bisa hancurkan rencana besar. Rencana Tuan mana bisa kau tebak? Bocah Yetian itu adalah pusat formasi Tuan. Harus di waktu dan tempat tertentu baru bisa dipersembahkan. Jika membunuhnya begitu saja, bukankah rencana Tuan akan hancur? Baik, Tuan sangat bijak. Bawahan ini bodoh. Sudah. Lanjutkan rencana berikutnya. Biarkan bocah Yetian dan perempuan murahan Ye Yue makin dekat. Baik, bawahan takkan mengecewakan Tuan dan utusan Fang. Yue. Kamu bukannya bos wanita berharta ratusan milik? Kamu tinggal di sini. Paman Tiga, rumah di Jianghai tak murah. Lagi pula dulu perhatianku semua di perusahaan. Uangku sudah diinvestasikan. Rumah ini cuma sewa. Pantas saja dia tadinya tak mau aku tinggal bersamanya. Ternyata hidupnya sepas-pasan ini. Paman Tiga, ngapain bengong? Masuklah. Oh. Yo. Masuklah, Paman Tiga. Tak usah ganti sepatu. Intinya aku merasa tempatku terlalu sederhana. Jangan tertawakan ya. Takkan. Paman Tiga, beberapa hari ini Paman tidur di kasur. Aku tidur di lantai saja. Tak kusangka hidup gadis ini tak sehebat yang orang bilang. Yue, tak usah repot. Aku bisa tidur di luar. Masalah Chauhan dan preman-preman itu sudah kubantu selesaikan. Logikanya, aura buruk di tubuhnya harusnya sudah hilang. Kenapa bisa? Paman, tadi kamu bilang apa? Aku tak dengar. Aku bilang, tenang saja, aku tak tinggal lama. Paman, bukan itu maksudku. Aku cuma takut rumahku terlalu sederhana. Kamu tak bisa tidur nyenyak. Makanya hari itu, saat Paman besar bilang, aku. Tak apa, suasana di kampung kita jauh lebih buruk dari ini. Asal kamu tak keberatan, kamu duduk sini dulu ya. Aku mandi dulu. Kalau aku selesai, kamu mandi. Oke. Aneh. Aura buruknya tak hilang, malah makin parah. Mungkinkah dia ada masalah lain? Paman, tolong ambilkan piyamaku ya. Oh, oke. Ini... ada apa ini? Ye Yue, kamu ini pakai begini di depanku. Apa pantas? Paman, lagian di sini biasanya cuma aku sendiri. Mana ada yang lain? Kan kamu bilang itu biasa. Sekarang bukan di kampung. Ngapain kamu serius banget? Lagian umurmu baru berapa?
Paman, jangan-jangan kamu lagi pubertas. Ye, Yue, kamu ngomong apa sih kamu? Pamanmu ini meski terlihat muda, tapi aku paham hal begini. Kamu ini kan perempuan, malam-malam pakai begini, mondar-mandir di depanku, apa pantas? Oke, besok aku beli piyama baru, yang motif bunga besar. Baru puas kan? Sepertinya harus cepat bantu dia lewati bencana ini, lalu pulang ke desa Ye. Kalau dibiarkan di sini, nanti aku bisa rusak. Paman Ye, mata kamu bolak-balik. Mikir apa sih, Paman Ye, Paman Ye? Oke. Ngapain goyang-goyang? Aku jadi pusing. Paman Ye, kamu. Ngapain kamu? Paman Ye ini bukan orang macam itu. Kayaknya iya. Udah, gini aja. Pas kamu ke kantor 2 hari ini, ingat ajak aku. 2 hari lagi, Yuan San mau adakan pesta. Aku temani kamu. Paman Ye, bisa kasih tahu aku, apa kamu tahu sesuatu? Atau kamu meramal sesuatu? Gadis ini pintar juga. Ah, sudahlah, jangan kasih tahu dulu. Biar dia nggak mikir macem-macem. Tenang aja, ada aku, gak bakal apa-apa. Tidur. Paman Tiga, cepatlah. Pesta ini akan segera dimulai. Aduh, ngapain buru-buru? Si Yuan San itu belum sampai. Aku ini Paman Tiga, buat apa datang awal? Tapi aku ini junior, lagi pula paman besar sudah lama tiba. Ini sawahmu, makeup saja lebih dari 2 jam. Menurutku, wanita itu repot. Paman Tiga, apa paman gak mau aku ajak main game? Yue, kamu ini, hari ini kita habiskan pesta ini, pulang kita main game. Cepetlah, lamban banget. Ngapain sih kamu? Ayo jalan, cepat. Paman Tiga, intinya paman cuma anak kecil. Aku tak percaya tak bisa atasi paman. Bos Ye, kali ini Tuan Stephen pulang bawa pesanan miliaran. Di Shanghai, yang bisa tanggung pesanan ini tak banyak. Hampir pasti jatuh ke grup Y. Benar Bos Ye, kalau grup Y benar dapat pesanan ini, kelak mohon bantuannya Bos Ye. Kalian bisa saja. Karena Paman Tiga sangat menghargai Yue, mungkin dia suruh Yuan San serahkan pesanan miliaran ke Yue. Siapa tahu. Maaf, permisi sebentar. Oh, baik. Siapa 2 orang muda ini? Kok Pak Ye malah menyambutnya sendiri? Entahlah. Ayo, kita lihat. Paman Tiga, kukira Paman tak datang. Pak Ye, mereka berdua siapa? Biar saya perkenalkan. Ini Ye Yue, keponakan saya, Ye Qiming. Masih muda, sudah mendirikan Hong Yuan Culture. Sekarang nilainya puluhan juta RMB. Wah, tak kusangka Hong Yuan Culture ternyata milik Nona Ye. Nona Ye sungguh muda dan sukses. Anda semua terlalu memuji. Pak Ye, lalu ini siapa? Ini Paman Tiga saya. Paman Tiga saya, tak perlu saya kenalkan. Carikan aku makanan, aku lapar. Kalian kampungan juga di sini. Bencana gadis itu belum selesai. Rasa bahaya yang kuat itu jangan-jangan masih dari mereka berdua. Tidak, hari ini apapun terjadi harus bereskan mereka berdua, biar tak repot nanti. Kalian berdua lagi. Bukankah sudah kubilang pergi dari Shanghai? Ye Qiming, aku panggil Pak Ye demi sopan. Kalau tak sopan, kau itu siapa? Apa katamu? Anda semua belum tahu kan? Asisten Pak Stephen sudah sepakat dengan Pak Chow. Kali ini, pesanan ratusan miliar Pak Stephen saat kembali ke negara akan diberikan ke Pak Chow. Apa? Ye Qiming, 3 hari lalu kau abaikan aku.
Kemudian, aku takkan bisa kau capai. Ucapkan kata-katamu tadi sekali lagi. Masih pura-pura tenang. Saat Tuan Stephen tiba, itu akhir dari kau. Ye Qiming, Ya, Paman Tiga. tampar dia. Baik, Berani kau. coba saja. Tuan Stephen tiba. Tuan Stephen sudah tiba. Kalian pecundang. Habislah. Akhirnya Anda datang. Tuan Stephen sudah di lantai bawah. Kenapa di sini sangat berisik? Pekundang ini yang buat onar. Tak menghargai Tuan Stephen. Orang bermarkas Cao ini benar-benar kenal asisten Stephen. Jangan-jangan pesanan miliaran itu benar-benar untuknya. Kalau benar Tuan Stephen mendukungnya, Ye Qiming takkan bisa melawannya. Kita harus cepat pilih pihak. Asisten Chin, kata Bos Cao benar. Ye Qiming dan kelompoknya yang buat onar di sini sama sekali tak hargai Tuan Stephen. Apa katamu? Ye Qiming, meski grup Ye kuat di Jianghai, dibanding Tuan Stephen, tak sebanding. Kau biarkan bocah ini buat onar. Sama sekali tak hargai Tuan Stephen. Ya Bos Ye, kita dulu berteman. Tapi kau selalu bertingkah sombong. Maafkan kami, tak bisa bersekutu denganmu. Cepat sekali kalian memilih. Tak takut nanti menyesal? Beberapa orang kampungan yang entah dari mana di depanku berani bicara besar. Kau cuma asisten. Paman ketigaku. Bahkan kalau Tuan Stephen datang, tetap akan hormat padanya. Aku sarankan kau. Lancang. Tuan Stephen, semua urusannya di sini. Diurus asisten Chin. Apa kau, Ye Qiming, berhak ikut campur? Asisten Chin, kau lihat sendiri, para sampah ini sangat lancang. Menurutku, sebelum Tuan Stephen datang, beri mereka pelajaran, lalu usir mereka. Patahkan tangan mereka. Buang mereka dari sini. Baik. Hentikan. Kenapa ribut? Bos, Anda datang. Apa? Dia Tuan Stephen? Xinbei, apa yang kau lakukan? Bos, entah dari mana masuk beberapa sampah nekat ini. Saya sedang urus. Ini yang sering saya sebutkan, Bos Jauhan. Bos, saya... Tuan Stephen, di antara kita apa ada salah paham? Salah paham apanya denganku? Kau, siapa kau pantas bicara denganku? Minggir! Maaf, Paman ketiga, saya telat. Maaf Anda diperlakukan buruk. Mana mungkin? Tuan Stephen ternyata juga keluarga Ye. Kalian bodoh. Belum tahu kalau nama Mandarin Tuan Stephen adalah Ye Yuanshan. Dia juga keluarga Ye. Apa? Tuan Stephen, itu keluarga Ye. Tadi kita malah dukung si sampah itu. Apa kita menyinggung Bos Ye? Bos Ye, kami. Tadi aku sudah memberi kalian kesempatan. Kalian sendiri yang tak menghargainya. Lagi pula kalian bilang, aku, Ye Qiming, sangat arogan. Kalian sulit bersama. Bos, percayalah, aku ditipu oleh Cao Han dan Fang Lin. Aku sungguh tak tahu ternyata mereka adalah kerabat Anda. Tutup mulutmu. Jangan kira aku tak tahu apa yang kau lakukan di luar dengan menyalahgunakan namaku. Karena kau sudah bekerja denganku bertahun-tahun, aku membiarkannya. Tapi kau tak seharusnya menghina paman ketigaku. Sekarang, segera minta maaf pada paman ketigaku, lalu berambus. Paman Tiga, maaf. Asisten Chin, aku sudah bayar banyak. Kau tak bisa pergi begitu saja. Berhenti. Sepertinya aku tak izinkan kalian pergi. Tuan Stephen, dulu aku tak waras. Makanya mengincar Bos Ye. Tolong maafkan kesalahanku. Ampuni aku kali ini. Aku takkan berani lagi. Ampuni atau tidak, tergantung Paman Tiga. Paman Tiga, bagaimana mengurus mereka berdua? Cao Han, Yue sudah memberimu banyak kesempatan. Kau sendiri yang tak menghargainya. Yuanshan, begini, patahkan kedua kakinya, biar tak menindas orang lain. Tolong Paman Tiga. Ya. Jangan panggil aku Paman Tiga, menjijikan. Tak dengar Paman Tiga bicara, cepat bertindak. Baik. Fang Lin dan kamu.
Setelah bereskan mereka, Yue pasti aman kan? Dua orang itu, bukankah sudah kuberi pelajaran? Kenapa bencana Yue belum selesai? Apa yang salah sebenarnya? Paman Tiga, maafkan kejadian ini. Aku tak menyangka anak buahku kurang ajar padamu. Oh ya Yuan Shan, aku baru dengar kamu punya pesanan 10 triliun rupiah. Ya. Berikan ke Yue. Tentu. Tidak, Paman Yuan Shan, jangan dengar Paman Tiga. Dengan ukuran perusahaanku, mungkin tak sanggup tangani pesanan sebesar ini. Oh, iya Paman Tiga. Aku punya solusi tengah. Ya, katakan. Aku beri pesanan 10 triliun ini ke Ciming. Lalu Ciming akan bagi sebagian ke perusahaan Yue. Bagaimana? Oke, biar jadi keputusan. Kami pamit dulu. Tunggu Paman Tiga. Ada apa? Paman Tiga, aku ada urusan pribadi. Mau minta tolong. Gak ada waktu. Paman Tiga, jangan selalu memihak anak itu, Yue. Aku juga keponakanmu. Jangan abaikan aku. Bagaimana kalau Paman bantu Yuan Shan saja? Dia juga sangat menghormati Paman. Lagi pula tadi, pas serahkan pesanan 10 triliun ke Yue, dia tak mengelak. Paman Tiga, gimana kalau Paman bantu Paman Yuan Shan saja? Ya sudah, aku ikut kamu, lihat saja. Yue, pulang dulu dan tunggu aku. Aku segera kembali. Dan kamu, setidaknya kamu kan guru besar keuangan Amerika. Ngambek gitu, apa jadinya kamu? Yuk jalan. Paman? Menurut Paman, Paman Tiga datang ke Jianghai untuk urusan apa sebenarnya? Paman gak merasa dia aneh? Biasanya Paman Tiga jarang keluar rumah. Kali ini datang, bukan cuma lama di sini, malah terus-menerus menemaniku tiap hari. Seingatku, saat dia ke Jianghai dulu, yang pertama dia temui Paman, kan? Apa Paman tahu sesuatu? Yue takkan bertahan malam ini. Sudah beberapa hari berlalu, anak Yue ini tetap sehat dan lincah. Pasti Paman Tiga salah meramal. Yue, jangan banyak mikir. Ada Paman Tiga. Masa ada masalah? Semoga aku cuma khawatir. Katakan, ada apa? Paman Rama, Paman sangat hebat. Paman pasti bisa meramal. Arif Gunawan, kamu gila ya? Aku nggak ada kerjaan sampai nggak ada urusan, malah meramal urusan keluargamu. Kamu tahu nggak kalau meramal bisa mengurangi umur? Paman Rama, Paman takut umur berkurang. Paman Rama, aku minta tolong kali ini untuk anakku itu. Anakmu? Kenapa anak-anak muda keluarga Wijaya terus kena masalah? Paman Rama, meski dia terlalu kami manjakan dan banyak buat onar, tapi kali ini beda. Seharusnya dia anak yang tahu batas, tapi belakangan dia bergaul dengan anak-anak aneh. Mereka lakukan upacara persembahan. Setelah itu, dia seolah jadi orang lain. Sangat mudah marah. Kamu khawatir dia masuk sekte? Iya, aku memang khawatir. Kalau enggak, kenapa dia kayak orang lain? Keluarga kita kan kaya, wajar kalau jadi incaran. Memang ada benarnya, lapor polisi aja. Dengar ya, kita harus jadi warga baik yang lawan kejahatan sekte. Ngapain cari aku? Bagaimanapun, dia juga kerabat Paman. Paman tak bisa abaikan. Paman ketiga, Paman Rama. Ini tempat tinggalku di Kota Samudra. Mohon maklum. Tidak kok. Toilet rumahmu ini mungkin lebih besar dari rumah Ayu. Ayu itu punya harta puluhan miliar. Kenapa? Sulit dijelaskan. Arif, memang ada masalah. Tapi tenanglah, biar kulihat.
Aura hitam di tubuhnya sama persis dengan Ayu. Memang, ini mengincar klan Wijaya. Ayah? Sini. Selama ini kamu lihat barang aneh apa? Ayah nggak ngerti. Si bocah ini siapa? Diam kau. Ini Paman Rama. Panggil dia Mas Rama. Ayah, nggak bercanda kan? Dia cuma bocah kecil. Masa panggil Mas Rama? Bocah. Gini aja deh, anggap aku kakakmu. Biar ku lindungi. Ngapain mukul aku? Bagas, dengar ya. Kalau bicara sama Mas Rama, jaga sikapmu. Paman Rama, anak durhaka ini kuserahkan padamu. Gini saja, kalau ada urusan pergilah duluan. Baik. Dengar ya, baiknya kamu jaga sikap. Kalau tidak, nanti kuhajar kamu. Pamit Paman Rama. Bocah. Jangan kira kau suap ayahku. Aku akan nurut. Oh ya? Ayahku panggil kau Paman Rama. Itu cuma menghargaimu. Tapi aku beda. Sejak kecil aku terbiasa budaya luar. Tak seperti orang desa Wijaya lama yang kuno itu. Takkan karena kau lebih tua, aku akan menghargaimu. Paham? Sekarang pulanglah ke tempat asalmu. Anak Arif kecil ini memang nakal sekali. Lalu harus bagaimana? Lihatlah, aku baru janji sama ayahmu untuk mendidikmu dengan baik. Kau nggak tahu diri ya? Kau mau apa? Sekarang cepat nyah dari sini, atau aku tak akan segan. Ranjang orang kaya ini sangat nyaman. Bangun! Bagas kan? Jujur saja, aku tak tertarik urusanmu. Kamu, kalau nurut, kita kerjasama. Lebih baik buat kita. Cari mati ya? Cari mati ya? Hah? Kau apa-apakan aku? Nggak ngapa-ngapain, cuma pakai sedikit ilmu ajaib. Oh ya, tadi yang bilang aku cari mati. Kau. Itu kau. Si Arif ini. Biar kulihat si Arif ini sehebat apa anak. Ayo. Kau. Aku punya Paman Rama. Dia tak hanya bisa terbang pakai pedang, tapi juga bisa belah gunung. Ayahku benar-benar tak bohong. Kau benar-benar ahli bela diri yang tersembunyi. Terpancing. Si Arif yang bilang kan? Lihat, sudah kubilang si Arif tak bisa simpan rahasia. Ucapan ayahku benar. Mas Rama, bisa tolong buka segelku dulu? Aku ini. Ucapan ayahku benar. Kau beneran bisa belah gunung dan terbang pakai pedang? Itu gampang, hal sepele. Bisa ajarin aku dong? Bocah ini hatinya nggak buruk. Tapi bakatnya kurang. Dia nggak cocok belajar ilmu gaib. Nggak masalah ajarin kamu. Tapi tergantung sikapmu. Paman Rama, kok kalian keluar? Arif, hal yang kujanjikan padamu sudah kulakukan. Si Bagas ini bukan anak nakal. Dia baru janji akan kembali sekolah. Ayah, dulu aku salah. Mulai sekarang aku akan patuh. Kalau begitu, kalau tak ada urusan lagi, aku pamit dulu. Paman Rama. Rama, jangan-jangan Paman dan si Bagas ini bersekongkol main acting menipu. Lihatlah, apa Paman Rama ini orang macam itu? Silakan duduk. Duduk.
Paman Rama, anak nakal ini aku sangat mengenalnya. Kalau dalam waktu kurang dari setengah jam dia sudah patuh, pasti dia pura-pura. Aduh ayah hebat banget. Tak ada yang bisa disembunyikan dari ayah. Bodoh sekali. Bagas, sini. Mau bilang, Mas Rama itu orang yang paling ayah hormati. Kalau kamu benar bisa jadi muridnya, uang jajanmu nanti ayah gandakan. Beneran? Taklukkan, Mas Rama. Ayo, aku mungkin harus tinggal di sini dulu. 2 hari ini jaga dirimu ya. Kalau ada darurat, telepon aku kapan saja. Ada apa? Mas Rama, kapan mau ajarin aku? Ajarin apa? Ajarin ilmu gaib dong. Bukannya mau ajarin beberapa trik? Bukannya kamu belum bohongin ayahmu? Aduh, Mas Rama, ajarin aku dong. Sepertinya Dimas sudah tamat. Fajar spesial, jangan meremehkan dendam seseorang. Dalam ilmu gaib Nusantara, memanfaatkan dendam untuk sihir itu cara yang paling jahat. Maksudmu memanfaatkan dendam Dimas pada Rama Surya dan kelompoknya? Benar sekali. Berarti aku harus tambah kayu agar api makin besar. Tapi soal Arif Gunawan, anaknya sudah terjebak. Setelah urus-urusan di sini, giliran mereka selanjutnya. kalau begitu saya tunggu kabar baik Fajar spesial. Oh ya, formasi di Desa Wijaya, ada kemajuan apa? Belum ada, tapi saya akan mempercepatnya. Pantas ilmu gaib. Rama Surya tak berkurang sedikit pun. Dasar tak berguna. Ya, benar kata Fajar spesial. Kuberi waktu 3 hari, temukan dan hancurkan intinya. Atau tanggung akibatnya. Baik, saya mengerti. Aku tak akan melepaskan Putri Ayu dan yang lain. Ada apa? Lupakan saja. Keluarga Wijaya sangat besar. Kau tak akan menang. Harus ada pembalasan. Kalau tak bisa lawan Hendra dan Arif, balas saja Putri Ayu dan Paman Rama itu. Kan sudah cukup. Balas dendam. Sudah begini, masih bisa balas dendam. Karena begini, aku ingin balas dendam. Tiap ingat kakiku tak bisa bergerak, kebencianku meluap-luap. Apa maksudmu? Sekarang kau pikir aku tak berguna? Kau juga meremehkanku. Kau benar. Kau sekarang cuma orang cacat. Kau pikir dirimu masih Bapak Dimas. Kau sekarang bahkan lebih buruk dari pengemis. Bahkan uang untuk obati kaki cacatmu, aku yang bayar. Pantas kau marah padaku? Dasar kau! Kalau kau memang hebat, cari saja yang membuatmu begini, klan Wijaya. Mereka sekarang mungkin masih di mana-mana, menertawakan ketidakmampuanmu. Dasar kau! Oh iya, karena tadi kau sudah bicara terbuka, aku pamit dulu. Sayang, semua sayang. Bye. Aku pasti tak akan melepaskan kalian. Mas Rama, kamu kenapa? Lihat. Wah, ada apa ini? Lihat, si Rizky ini. Waktu aku mulai nakal, dia belum tentu ada. Tahu nggak? Dia berani. Keterlaluan banget. Jadi maksudmu kalian berdua suka sama satu cewek dan janjian berantem takut kalah? Mas Rama, gitu deh maksudnya. Tapi, Rizky itu agak aneh. Tiap lihat dia, aku pasti kena masalah. Makanya kamu tertarik sama ilmu gaib dan juga situs aneh ini ya. Kalau mau menang, pakai nama ayahmu kan sudah cukup. Mas Rama, ini urusan pria, mana bisa andalkan ayah. Menurut Mas Rama, mending kamu diam saja dan mendoakan kebahagiaan cewek itu. Mas Rama,
Sekarang ini bukan cuma soal cewek itu. Dia meremehkan Tuarda Wijaya. Mas Rama. Mas Rama. Karamu memancing gak ampuh. Aduh. Bagas, Mas Rama ini, walau mau ngajarin, kamu gak bisa cepet ngerti kan? Mas Rama. Gini aja, aku temenin kamu. Beneran. Mas Rama, terbaik banget. Yuni. Bagas Pratama, tak kusangka sampah sepertimu berani datang ke sini. Kak Bagas, pukulan Kak Rizky sangat kuat. Mending kamu pulang. Kalau kamu dipukul, aku akan sedih. Yuni, jangan ditipu dia. Siapa yang menang hari ini belum tentu. Cuma kamu. Aura gadis ini kok rasanya gak familiar. Cuma dengan Mas Ramaku. Bagas Pratama, apa kau tak punya teman? Bawa bocah kecil begini. Nanti kalau kau tumbang, apa dia bisa mengangkatmu? Bocah, sudah lepas asi? Malah ikut-ikutan. Jaga sikapmu pada Mas Rama. Mas Rama? Kau bilang dia Mas Ramamu? Menurutku, lebih pantas jadi anakku. Kak, jangan bilang begitu. Kak Bagas akan sedih. Karena Yuni bilang begitu, kalian berdua berlutut, minta maaf padaku. Aku bisa pertimbangkan melepaskan kalian berdua. Rizky, asal tahu mau berantem, jangan banyak omong. Oke, berani juga kau. Semoga nanti mulutmu masih keras. Mas Rama, andalkanmu. Tenang, pergilah. Aku paling benci anak orang kaya. Cuma andalkan uang, sok hebat di mana-mana. Hari ini, biar ku hajar sampai giginya jatuh. Bagas, dasar preman kecil. Kalau bukan karena keluargamu kaya, Yuni tak akan mau lihatmu. Kau pikir kau hebat? Yuni, aku tahu Rizky yang memaksamu. Jadi hari ini, walau harus korbankan nyawaku, akan kuhabisi dia. Tak kusangka kau cinta setia. Entah nanti saat ku hajar sampai giginya jatuh, apa kau masih bisa sok hebat seperti sekarang? Diam kau! Jelas dia tak pernah latihan. Berani melawanku. Konyol. Cuma proyek ratusan miliar ini cukup buat perusahaan kita sibuk setengah mati. Kalian ini siapa? Sepertinya aku tidak menyinggung kalian kan? Jangan macam-macam. Kamu sungguh tak ingat siapa yang kamu singgung. Jangan banyak omong. Ibu Putri, mau lakukan sendiri atau aku bantu? Ayu, tadi nomor teleponku sudah kubuat tombol cepat. Kalau ada keadaan darurat, tekan tombol volume 2 kali. Akan langsung menelponku. Paman Rama, kau benar-benar bisa menebaknya. Suara apa itu? Ibu Putri, sepertinya kamu mau macam-macam ya. Jangan minta tolong, tak ada yang bisa menolongmu. Ayu? Maaf, nomor yang Anda tuju dimatikan. Gawat. Ada Mas Rama. Si Rizky ini pasti kuhempas dengan satu pukulan. Kenapa Bagas muda? Bukannya tadi sombong banget? Hari ini tak terhindarkan kau akan kuhajar.
Kak Rizky, jangan ganggu Kak Bagas lagi. Kak Bagas pasti sadar sawahnya. Mas Rama, bukannya mau bantu aku? Di saat genting begini, kok malah telpon? Bencana besar. Gawat, gawat. Ayu dalam bahaya. Aku harus cepat menolongnya. Bangun, ikut aku. Mau datang, mau pergi. Kamu pikir ini tempat apa? Minggir. Bocah kecil, lebih sombong dari Bagas. Hari ini aku akan mengajari kalian berdua, biar kalian lihat hebatnya aku. Soal kalian anak muda ini, aku tak mau ikut campur. Karena kalau aku turun tangan, itu cuma menindas kalian. Tapi kau terus mengganggu, jangan salahkan aku bertindak kasar. Bocah ini, kok tenaganya sekuat ini? Ucapanmu pada Bagas kecil, ku kembalikan apa adanya. Harap kau lebih tahu diri. Ngapain bengong? Tangkap dia! Rama, jangan buru-buru. Suara ini. Kau... Fajar? Tuan Bagas, bukannya kau suka padaku? Ngapain buru-buru pergi? Mas Rama, sebenarnya apa yang terjadi? Pantas, sejak tadi aku merasa kau aneh. Sepertinya kau bukan sekedar Lina Fajar. Rama Surya. Siapa aku tak penting. Bukankah di Nusantara ada pepatah, ada orang lebih hebat dan langit di atas langit. Ilmu murahanmu ini cukup buat orang biasa. Jika bertemu yang jago, kau tak berarti apa-apa. Jangan banyak omong. Sepertinya ada yang sengaja menyuruhmu mengatur jebakan di sini untuk menghalangiku agar tak bisa menolong Ayu, kan? Siapa sebenarnya dalangmu? Aku sendiri dalangnya. Rama Surya. Mati kau. Aku akan melawanmu. Gen Kunlun. Lina Fajar, aku tak ada waktu untukmu. Saat aku temukan dalangmu, aku akan habisi kalian semua. Mas Rama, kau hebat banget. Jangan banyak omong, ayo pergi. Baik. Rama Surya, semoga kau masih sempat. Mas Rama, ada apa? Kok panik sekali? Ayu dalam bahaya, aku harus cepat menolongnya. Apa? Beraninya ada yang mengincar anggota Wijaya. Anak ini masih punya semangat keluarga Wijaya. Mas Rama, di mana Kak Ayu sekarang? Kalau perhitungan tak salah, dia di pinggiran barat di gudang terbengkalai. Pinggiran barat? Susah naik taksi dari sini. Tapi aura dia sangat lemah, bisa bahaya kapan saja. Kalau begitu, serahkan padaku. Serahkan padamu? Kawan, carikan aku kendaraan. Ini kendaraan yang kamu dapat. Mas Rama, maklumi saja ya. Ini lebih praktis dari mobil kan? Dan tak macet. Siapa kalian? Apa maumu? Ibu Putri, yang menculikmu bukan kami. Apa? Dimas? Kok kamu? Putri Ayu, tak disangka kan kita bertemu lagi secepat ini. Sebenarnya kamu mau apa? Dasar jalang, kau buatku jadi begini. Masih tanya aku mau apa? Dimas,
Aku sudah beri kau kesempatan, kau sendiri. Tutup mulutmu. Orang sepertimu yang tumbuh dengan hidup mewah, tahu apa? Di dunia ini memang saling menindas. Terus kenapa kalau aku egois? Apa salahnya? Kaulah yang berkali-kali merusak rencanaku. Dimas, baliklah ke jalan benar. Kalau kau melepasku kali ini, aku bisa. Diam, jangan sok baik di sini. Sekarang sesuai keinginanmu. Aku sekarang sudah tak berguna. Sisa hidupku sudah hancur. Kau pikir aku akan melepaskanmu? Sebenarnya, apa maumu? Putri Ayu. Kau buat kakiku lumpuh. Kau pikir aku akan melepaskanmu begitu saja? Apa maksudmu? Tempat ini bukan sekadar pabrik terbengkalai. Kamu pikir aku akan melepaskanmu? Apa maksudmu? Tempat ini bukan cuma pabrik terbengkalai. Bertahun-tahun lalu, ini markas organisasi lelang organ ilegal. Mereka ini semua peserta lelang. Aku akan membuat organmu satu persatu dilelang semuanya. Dimas, kau gila. Aku tak gila. Kalau bukan karena kau dan Paman Rama itu, apa aku bisa jadi seperti sekarang? Setelah ku habisi kau, baru ku habisi Paman Rama itu. Jangan banyak omong, cepat mulai. Betul. Jangan lelep, waktu kami itu uang. Kalau sia-sia, kau bisa ganti. Baik, mulai sekarang. Dimas, apa kau benar-benar mau terus ke jurang? Tutup mulutmu, semuanya. Mulai lelang malam ini. Kurasa hal yang paling diminati. Mari mulai. Jangan, Dimas, lepaskan aku dulu. Kau mau uang, aku bisa memberimu. Diam! Dasar jalang. Masih belum paham juga. Aku Dimas, jadi begini karena kalian. Uang, aku tak peduli. Baik ginjal di tubuhmu atau di luar, asal bisa dipotong. Akan kucabut satu persatu dan kujual semuanya. Jangan. Semuanya, jangan. Kalian mungkin belum tahu. Dia ini bos budaya mandiri, lahir dari keluarga kaya. Organ tubuhnya jauh lebih baik dari orang biasa. Jadi, manfaatkan kesempatan ini. Apa? Dia bos budaya mandiri? Lelang organ-organ ilegal ini kualitasnya sebaik ini. Aku tawan 800 juta. Aku tawan 900 juta. Tidak. Sambian. Ike Hamidian. Itu 1,5 miliar rupiah. Laku. Dimas, kalau kau berani menyakitiku, Paman Rama tak akan melepaskanmu. Sudah begini, masih berani mengancamku. Tenang saja, aku tak akan beri obat bius. Sekali tebas ini, pasti bisa lihat ususmu. Hentikan. Ayu. Dimas, sepertinya aku dulu terlalu baik padamu. Dimas, dengar baik-baik. Kalau kau berani sentuh Ayu hari ini, aku akan hancurkanmu tanpa sisa. Hancur tanpa sisa. Konyol sekali. Kau membuatku jadi begini, malah mengancamku. Kau pikir aku takut mati? Bocah dari mana ini berani buat onar di sini? Kau cari mati, seret mereka keluar. Siapa berani? Bocah, sombong kau. Tahu siapa ayahku. Peduli siapa ayahmu? Siapa di sini bukan orang penting di Jianhai? Ayahku Ye Yuanshang. Siapa berani? Bukannya tak main, Ayah. Ini kan situasi khusus. Bodoh amat Ye Yuanshan atau bukan. Aku tak kenal dia. Aku. Ye Yuanshan itu baru pulang dari Amerika. Pegang dana ratusan miliar, Tuan Stephen. Apa? Iya. Tak disangka, Tuan Stephen juga terlibat. Gawat, kita mundur dulu. Semuanya, kalian harus pikirkan baik-baik. Bukan cuma bocah ini anak Tuan Stephen. Gadis yang kalian tawar tadi juga keponakan Tuan Stephen. Walau kalian pergi sekarang, takkan bisa lolos. Apa katamu? Kau mainkan kami. Semuanya, sekarang kita di perahu yang sama. Ngomong gitu nggak ada gunanya kan? Lalu apa solusinya? Menurutku,
Lebih baik kita buat mereka tinggal di sini. Lagi pula, hanya orang mati yang bisa jaga rahasia selamanya. Katamu bukan tanpa alasan. Kita yang lakukan ini memang penuh risiko. Keponakan Tuan Stephen dan anaknya. Terus kenapa? Dia tak tahu apa yang kita lakukan. Benar, bocah ini terlihat sehat. Pas untuk ambil ginjalnya, cocokkan untuk putriku. Kalian mau apa? Tak masalah kalau tak bilang identitasmu. Sudah bilang masih mau kabur. Kalau kalian pergi sekarang, aku bisa melepaskan kalian. Tuan Muda Ye takut ya? Memang sama saja kalian. Karena sudah datang. Dan ada yang pergi. Sepertinya kalian bukan orang baik. Apa katamu? Bagas, tunggu di luar. Mas Rama? Nurut. Baik. Bagus. Karena sudah datang. Bisa pergi. Gempa, Raja Cahaya. Ada apa ini? Kenapa bisa begini? Mas Rama. Mas Rama, tolong. Rama Surya, apa kabarmu? Pak Surya, beraninya kau. Apa yang kau lakukan? Rama Surya, kau kenapa? Mantra hati gaib kenapa tak berfungsi? Kau hancurkan formasi Wijaya. Cuma patung kilin. Hancur oleh satu pukulanku. Tak kusangka info keluarga Pinus Seribu sangat akurat. Formasi Wijaya hancur. Kau Rama Surya tak berguna lagi. Apa katamu? Kau bersekutu dengan kelompok Pinus Seribu Jepang. Kau pengkhianat. Jika kau sadar sekarang, demi masa lalu kita, aku akan melepaskanmu. Lagi pula kau juga keturunan Wijaya. Melepaskanku? 100 tahun lalu, apa kalian pernah berpikir untuk melepaskan klanku? Membuat klanku menyeberang lautan, bertahan di negara asing dan terus ditindas. Untunglah kami diterima keluarga Pinus Seribu Jepang, baru dapat tempat berlindung. Apa katamu? Kau bersekutu dengan kelompok Pinus Seribu Jepang. Kau pengkhianat. Terus kenapa? Kau sekarang bisa apa padaku? Mas Rama, kau tak apa? Kau terlalu naif. Kau pikir begini bisa mengurungku? Rama Surya. Bukan, Paman Rama. Kau, ngapain sok keras? Akan kusarankan, jangan berontak lagi. Kau sekarang bukanlah tandingan Dimas. Berlututan mohon padaku. Ku beri jasadmu utuh. Dimas, kesempatan emas ini kuserahkan padamu. Terima kasih Tuan. Setelah balas dendam, aku siap melayanimu. Paman Rama, Cih. Dasar bocah. Kubelah kau jadi 1000 potong. Paman Tiga, dasar sampah. Tenang dan nikmati kesenangan dariku. Aku akan menghancurkanmu. Yue. Dasar jalang, kau lagi. Selalu merusak rencanaku. Paman Tiga, biarkan aku pergi. Bawa Liang Chen. Pergi. Jangan bicara, aku baru menutup titik vitalmu, sementara menghentikan pendarahanmu. Tenanglah, aku tak akan biarkan kau mati. Kau mati. Kalian semua mati. Aku akan mencincang kalian. Bagaimana mungkin? Si pekundang ini masih kuat. Yue, tenanglah. Semua yang melukaimu, takkan kubiarkan hidup. Lai, ayo! Cepat! Bagaimana mungkin?
Paman Tiga, kesini, jaga Kak Yue. Baik, Kak, awas. Ye Shouqi, kau hanya tahu jadikan Ye Yue umpan untuk memancingku keluar. Tapi kau tak tahu, Ye Yue adalah pewaris sejati klan Ye, dan darahnya adalah mata sejati arai klan Ye. Patung kilin yang kau lihat tercipta dari kekuatan jiwaku hanyalah ilusi belaka. Kau melukainya memang bisa melukai diriku. Tapi tak kusangka kau sungguh bodoh terjebak tipuanku. Ye Yue. Benar. Kalau tidak, menurutmu kenapa aku berani keluar dari desa Ye? Ya, dulu klan Ye mengusir leluhurmu dari desa Ye, sehingga kalian tak bisa bertahan di bumi Daxia. Tapi kau hanya tahu separuh, tak tahu sisanya. Leluhurmu demi bertahan hidup, diam-diam bersekutu dengan klan Chisong Jepang, menanamkan di bumi Daxia arai 9 lapis 9 pecah dan melakukan kejahatan pengkhianatan. Benar, tidak menghabisi mereka dulu sudah cukup baik dariku. Mustahil. Itu tidak benar. Itu alasanmu. Aku tak percaya. Bagaimanapun, hari kematianmu Ye Tian. Ye Shouqi, kali ini aku takkan pernah mengampunimu. Ling, Ping, To, Je, Ing, Li, Po. Hancur. Kau kalah. Aku tak terima. Tuan ketiga. Paman ketiga. Ayah, akhirnya ayah datang. Ayo. Maaf, Paman ketiga. Aku tak berbakti. Kami terlambat. Apa yang sebenarnya terjadi? Ayah, itu Ye Shouqi. Dia menyerang kami diam-diam. Tuan ketiga dan kakak Yue terluka parah. Kakek Ki? Siapa dia sebenarnya? Ini panjang ceritanya. Cepat, bawa Yue ke rumah sakit. Cepat, bawa Paman ketiga dan Yue ke rumah sakit. Jangan kira semuanya sudah berakhir. Ini baru saja dimulai. Paman, aku tak apa. Sekarang Hong Yuan sangat sibuk. Aku ini CEO, malah terus dirawat di rumah sakit. Gimana dong? Perusahaan kecilmu itu sibuk apanya? Aku sudah bicara dengan Ye Qiming, Hong Yuan kan? Dia akan bantu. Dengar ya, 2 hari ini kamu tetap di rumah sakit, istirahat dan rawat luka. Jangan lupa, kamu itu kades baru desa Ye. Aduh, aku mana pantas. Mending paman mencari orang lain. Tetua Feng lebih berpengalaman, gimana kalau biar dia yang pimpin? Tidak boleh, aturan leluhur tak boleh dilanggar. Lagi pula, kalau kamu tak mau pimpin, perjalananku sia-sia. Mana ada waktu fokus main gamenya. Ternyata kamu bukan mau menolongku, tapi demi waktu sendiri untuk main game. Kamu ngomong apa? Aduh, gak apa-apa. Aku pimpin, oke? Nyebelin. Oke deh. Kalau nggak ada urusan, aku duluan ya. Paman, mau kemana? Yue, masalahmu ini sudah kubantu. Aku pulang ke desa Ye dulu. Urusan di kota ini banyak. Desa lebih cocok buatku. Pergi dulu. Paman. Dasar bocah. Desa Wijaya memang cocok buatku. Mas Rama. Mas Rama. Bagas, kok kamu ikut lagi? Bukannya kamu bilang mau ajarin rahasia ilmu gaib?
Ngapain belajar rahasia ilmu gaib? Dasar kamu, malah buang-buang status tuan muda di kota, malah kesini. Ngapain cari kesusahan? Mas Rama, kemampuanku sangat tinggi. Biar aku jadi pengikutmu. Mas Rama, tolong ajarin aku. Aku cepat paham. Benar, Bagas itu cepat paham. Terima saja dia. Jangan mendekat, kok datang lagi? Dengar ya Putri Ayu, tiap lihat kamu pasti ada masalah. Kamu Paman Rama, kamu tak tahu diuntung. Paman Rama, akhirnya Paman pulang. Ada apa? Babi betina kami entah kenapa nggak bisa hamil. Tolong periksa ya. Paman Rama, kucingku juga entah kemana kabur. Tolong ramal ya. Iya, tolong periksa ya. Ya. Bagas. Mas Rama. Bukannya kamu mau belajar rahasia ilmu gaib? Selesaikan 2 hal ini untukku, akan kuajari. Wah. Tapi aku tak bisa buat babi betina hamil. Paman Rama, berhenti. Mas Rama, jangan lari. Paman Rama, berhenti.